Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa ya, teman-teman semua sudah sampai di video ini. Artinya teman-teman semua sudah tahu skalanya, skala usaha teman-teman semua masuk di mana, KBLI-nya apa, lalu teman-teman semua sudah mulai aware sama badan hukum ya, sehingga bisnisnya teman-teman lebih terlindungi, lebih terpercaya. Oke. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang legalitas PT perorangan. Apa sih itu PT perorangan? Kita bahas saja selengkapnya. Pendirian badan usaha berbentuk perseroan terbatas dapat dilakukan oleh satu orang sebagai pemegang saham sekaligus. Kalau PT umum yang saya bahas di video sebelumnya, VT dan CP umum, itu minimal pendirinya adalah 2 orang. Tapi di dalam PT perorangan, teman-teman, satu orang aja udah bisa nih buat PT perorangan. Sebagaimana telah diresmikannya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, tentunya hal ini sangat mendukung kemudahan para pelaku usaha dalam membangun usahanya. Ya, jadi ini base-nya atau dasar hukumnya adalah Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang modal, dasar perseroan serta pendaftaran, pendirian, perubahan dan pembubaran yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro kecil. Nah, teman-teman semua, kalau usaha teman-teman semua modalnya adalah maksimal, ingat ya, maksimal 5 miliar dan omset per tahunnya kurang dari 15 miliar, maka teman-teman semua bisa pakai nih PT perorangannya. Karena sudah dilegalkan, sudah diresmikan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu dasar yang ketiga itu adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah. Alhamdulillah ya, kita sebagai pelaku usaha mikro kecil yang modalnya itu masih di bawah 5 miliar, kita bisa buat badan hukum yang lebih affordable, yang lebih terjangkau, yang lebih terpercaya, sehingga kita bisa menaikkan bonaviditas daripada bisnisnya kita gitu. Nah, pengertian PT perorangan. PT perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Ingat, kriteria usaha mikro kecil adalah usaha-usaha yang memiliki modal di bawah 5 miliar atau omset per tahun tidak lebih dari 15 miliar. Sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Oke, ini dasar hukumnya. Oke, unsur PT perorangan dalam pengertian PT di UU Cipta Kerja terdapat pengertian PT perorangan dengan unsur perorangan dan kriteria UMK. Kita bahas lebih lanjut. Unsur perorangan. Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi warga negara Indonesia saja. Orang asing tidak boleh mendirikan PT perorangan. Jelas teman-teman semua. Artinya ketika teman-teman semua adalah pelaku usaha perorangan yang modalnya di bawah 5 miliar dan teman-teman semua adalah warga negara Indonesia, maka teman-teman berhak untuk mendirikan PT perorangan. Keren kan? Lalu pendiri PT perorangan hanya satu orang. Dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. Artinya PT perorangan teman-teman semua nih memiliki aset tersendiri ya, tidak tergabung dalam asetnya dalam aset pribadi. Nah, itu bedanya CP dengan PT. Kalau PT itu punya aset PT, aset perusahaannya terpisah daripada aset CV-nya, terpisah dari harta pribadinya kita gitu. Perseroan perorangan mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan modal dan modal dasar minimal, cukup mengisi pernyataan pendirian. Kalau tadi di PT biasa, PT umum itu kan harus ada 25% modal di store. Nah, kalau PT perorangan enggak, ya. PT perorangan tidak ada modal minimal, modal maksimal yang ada. Artinya kalau modal teman-teman semua sudah di atas 5 miliar, maka nggak bisa lagi nih PT perorangan. Tapi kalau masih di bawah 5 miliar, maka teman-teman semua bisa menggunakan PT perorangan untuk bisnis teman-teman. Keren kan? Pendiri PT perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri atau hanya memiliki satu pemegang saham dan tidak perlu ada komisaris di dalamnya.
Jadi satu orang aja udah bisa bikin PT tuh. Nggak pakai akta, yang ada surat sertifikat ya, sertifikat pernyataan. Nanti kita cek punyanya saya ya. Nah, unsur UMK. UMK berarti usaha mikro dan kecil. Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal di bawah 1 miliar. Itu untuk mikro. Kriteria usaha kecil berarti memiliki modal di atas 1 miliar, sampai dengan 5 miliar. Seperti yang saya sudah katakan berulang-ulang, kalau modalnya di bawah 5 miliar, maka masih kategori UMK. Dengan demikian, dapat dijabarkan bahwa PT Perorangan adalah PT yang didirikan oleh satu orang dengan modal di bawah 5 miliar. Artinya, bisnis teman-teman semua, kalau kategorinya UMK, di bawah 5 miliar, bisa bikin PT Perorangan. Dengan landasan hukum yang sudah dijelaskan di sebelumnya. Dengan kedudukan hukum yang kuat. Keren kan? Nah, artinya, hopefully teman-teman semua, ini contoh PT Perorangannya punyanya kita ya. Punyanya kita itu ada di sini, ada sertifikatnya. Ini badan hukumnya, ya ada badan hukum, yaitu ada sertifikat dari SK Menkumham, lalu ada surat pernyataan, ya ada surat pernyataannya. Nah ini, jadi nggak akte dia, tapi surat pernyataan. Hopefully teman-teman semua di sini sudah memahami apa itu badan hukum. Dan oh iya, untuk harga pada umumnya di notaris untuk pembuatan PT umum itu di range 7 ke 8 juta. Dapat akta dan dapat akta sama SK Menkumham. Kalau CV itu di harga 3,5 juta ke 5. Nah, teman-teman semua, spesial untuk teman-teman semua yang sudah sampai di tahap ini tapi kepingin bikin PT, hanya dengan 1,5 jutaan aja, 1 jutaan lah, nggak sampai 1,5 juta, teman-teman semua sudah bisa mendapatkan legalitas PT Perorangan, NPWP serta NIB. Kalau teman-teman semua ingin konsultasi pembuatan PT Perorangan untuk bisnis teman-teman semua, silahkan klik link di bawah, chatting dengan saya, konsultasi dengan saya gratis untuk PT Perorangan. Hopefully berguna untuk teman-teman semua. Ya, hanya dengan 1 jutaan aja teman-teman semua sudah bisa punya legalitas berupa SK Menkumham, tadi surat pernyataan PT Perorangan, habis itu ada NIB dan turunannya, ada juga NPWP-nya, ya hanya dengan 1 jutaan aja. Silakan jika teman-teman semua ingin tertarik untuk membuat badan hukum untuk usahanya dan legalitasnya, silakan konsultasi di bawah ya, klik link di bawah untuk konsultasi via online, via WhatsApp dengan saya. Hopefully berguna teman-teman semua. Semoga bisnisnya sukses selalu dan omsetnya naik terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.